Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku dan sebelumnya kenalin nama aku Ali. Dan di video kali ini seperti dengan janji aku kemarin, aku bakal buat tentang soal-soal UTBK SNMPT dengan pembahasannya juga. Jadi buat teman-teman yang udah nunggu dari kemarin-kemarin, cocok banget nih teman-teman bisa banget untuk nonton video ini dari awal sampai akhir untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang soal-soal asli UTBK SNMPT dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum itu jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dulu channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan notifikasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Karena di channel YouTube aku ini bakal banyak banget bahas tentang informasi-informasi perguruan tinggi yang kalian impikan. Baik itu jalur masuknya, UTBK SNMPT, SNBP maupun jalur mandiri dan jalur-jalur yang lainnya. Nah, sebelum itu guys, di sini aku mau ngasih tahu kalau untuk soal-soal asli yang aku gunain di soal-soal pembahasan video kali ini, aku ambilnya dari buku The King ini dan juga buku Maksima UTBK SNMPT tahun 2025 ini. Nah, untuk soal-soal aslinya aku ambilnya dari sini ya karena memang di dalam buku ini tuh soal-soalnya udah cukup lumayan banyak. Nah, buat teman-teman yang sekiranya pengen belajar pakai buku The King atau buku Maksima ini, link pembeliannya udah aku taruh di description ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas soal-soalnya dan di sini aku juga bakal ngasih tahu kalian gimana cara menjawabnya. Oke, seperti janji aku yang tadi ya, bahwa aku bakal buat soal-soal UTBK SNMPT, contoh-contoh dan pembahasannya. Dan di sini aku ambil soal-soal asli dari buku-buku yang pernah aku rekomendasikan sebelum-sebelumnya. Nah, ini aku pakainya buku Maksima dan juga buku The King SNMPT ya. Nah, untuk soal pertama ini aku ambilnya dari buku The King SNMPT tahun 2025. Nah, untuk soalnya seperti ini teman-teman ya, yaitu soalnya adalah soal UTBK SNMPT tahun 2023. Nah, soalnya adalah 2 pangkat 14 min 2 pangkat 12 per 2 pangkat 11 plus 2 pangkat 10 adalah titik-titik. Nah, cara pengerjaannya teman-teman gampang banget ya. Kita mungkin di sini tulis dulu untuk soalnya. 2 pangkat 14 dikurangi 2 pangkat 12 dibagi dengan 2 pangkat 11 ditambah 2 pangkat 10. Nah, ini kan kelihatannya ribet nih guys. Caranya itu sebenarnya gampang guys. Kalian tinggal mengeluarkan aja nilai yang dia itu pangkatnya paling kecil. Karena ini kan sama nih, sama-sama 2 semuanya. Ya kan? Nah, nanti kalian keluarkan pangkat yang paling kecil. Nah, untuk yang paling atas di sini kan, dia itu pangkat paling kecil kan pangkat 12. Ya, ini ya, yang paling kecil. Sedangkan yang bawah itu pangkat 10 yang paling kecil. Nah, kalian keluarkan aja ya. Contohnya seperti ini nih ya. Ini aku kasih lihat jawabannya. Sama dengan 2 pangkat 12 kalian keluarkan. Ini kalian masukin dalam kurung. Jadi 2 pangkat berapa guys? 2 pangkat 2 ya. Plus 1. Oh salah guys. Ini minus ya. Minus 1 ya. Nah jadi dia minus 1. Yang bawahnya berapa guys? 2 pangkat 10 ya. Yang paling kecil dikeluarkan. Nah di sini jadi 2 pangkat 1 plus 1. Gampang ya. Jadi ini kan berarti dia ini guys. 12 ditambah 2 itu kan hasilnya 14. Nah, gitu kan. Yang ini juga 10 ditambah 1 hasilnya 11. Gitu ya. Ini sama ya 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 kalau dikali 1 kan sama 2 pangkat 10. Yang ini juga 2 pangkat 12 kalau dikali 1 berarti dia sama 2 pangkat 12. Sama ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjutkan jawabannya. Gampang banget nih. Tinggal seperti ini. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10. Nah, ini teman-teman tinggal hitung aja. 4 ditambah 1 ya. Dikurangi 1. Mohon maaf, salah lagi guys. 4 dikurangi 1 ya. Mohon maaf. 4 dikurangi 1. Terus yang bawahnya berarti 2 ditambah 1. Ya, jelas ya. Ini 2 pangkat 2. Berarti kan 4. 4 dikurangi 1 kan. Ini 2 pangkat 1 berarti 2. Nih, tambah 1 berarti 1 kan. Udah jelas ya. Tinggal kita hitung aja. Ini tinggal kita hitung saja. Ini berarti 2 pangkat 12 kurangi 10 ya guys ya. Terus ini itu hasilnya 3. Ini itu hasilnya 3. Berarti habis ya yang ini ya. Jelas ya guys ya. Tinggal ini aja. Tinggal yang ini aja. Ya, hasilnya berarti 2 pangkat berapa? 12 kurangi 10 berarti dia 2 sama dengan 4. Jawabannya yang D. Udah ketemu hasilnya. Nah, buat teman-teman yang belum paham nih, ini kan kalau semisal seperti ini dikurangin ya. Jadi dia itu semisal bentukannya dibagi, itu nanti dia dikurangi. Ini kita ulas sedikit materinya. Nah, jadi ketika nanti ada bilangan seperti ini guys, A pangkat N dikali A pangkat M ya, berarti nanti hasilnya berapa guys?
A pangkat N plus M. Jelas ya. Kalau misal A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka hasilnya apa guys? A pangkat N min M. Ya. Jadi yang ini itu dia kasusnya yang ini. Jadi nanti dia seperti ini hasilnya dikurangin. Begitu teman-teman ya. Jelas ya. Oke, kalau yang ini sudah jelas, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini aku ambil dari buku Maksima UTBK SNBT ya. Soalnya seperti ini. Nah, untuk soal seperti ini kita baca dulu. Ini UTBK tahun 2021. Bilangan real X memenuhi persamaan sebagai berikut ini ya, yaitu log 2x plus 1 per x kuadrat sama dengan 1 min log x. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah X, sedangkan Q-nya sama dengan 3/16. Ini pilihannya yang benar nanti yang mana gitu ya. Oke, kita coba caranya seperti ini. Ya, caranya gampang banget. Ini kan kita disuruh mencari nilai ini ya, nilai si X-nya atau nilai si P-nya itu sama dengan X. Jadi kita cari nilai X-nya. Paham ya? Nah, kita cari nilai X-nya. Caranya dari mana? Kita hitungnya dari ini. Kita harus mencari nilai si log ini dulu ya. Nanti kalau ketemu hasilnya kita tahu nilai P-nya itu berapa. Karena P itu sama dengan X gitu. Kalau Q sama dengan 3/16 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita cari dulu nilainya. Kita tulis log 2x plus 1. Ini jelek banget dah tulisanku. X kuadrat gini ya, sama dengan 1 min log X. Nah, gini ya. Nah, ini sebenarnya caranya gampang ya, guys ya. Teman-teman itu tinggal ingat-ingat aja sifat yang ini. Ya, teman-teman ingat-ingat sifat yang ini. Bentar, ini kenapa dah? Gini ya. Teman-teman tinggal ingat-ingat sifat ini ya, yaitu nanti kalau misal gini, A log A itu hasilnya berapa, guys? 1 ya. Ini ya, teman-teman ingat-ingat sifat ini. Nih, A log A sama dengan 1. Nah, gitu ya, jelas ya. Teman-teman ingat-ingat sifat itu dulu. Nah, kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu soalnya biar nggak menghabiskan ruang ya. Jadi kalau untuk yang soal ini, kita bisa ubah nih. 1 min log X kita bisa ubah menjadi seperti ini ya. Kita tulis dulu soalnya. Log 2x plus 1 per x kuadrat. Jadi A log A sama dengan X. Jadi di sini kita buatnya seperti ini aja. Log 10 per min log X. Ingat ya, kalau semisal di sini tuh nggak ditulis, kalau semisal di sini tidak ditulis basisnya, berarti dia nilainya 10 ya. Jadi 10 log 10 sama dengan 1. Jelas ya guys ya. Kayak yang tadi A log A sama dengan 1. Berarti 10 log 10 sama dengan 1. Jelas ya guys ya. Jadi di sini kita buatnya seperti ini. Nah, kalau misal basisnya itu 10 kayak gini ya, yang ini tuh nggak usah ditulis, jadi langsung log 10 kayak gini. Jelas ya guys ya? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, teman-teman juga perlu ingat sifat ini. Ketika ada pengurangan seperti ini, ya, pengurangan seperti ini nanti dia jadinya itu pembagian, ya, yaitu seperti ini. Ketika nanti teman-teman menemukan yang seperti ini nih, A log X min A log Y, nanti itu sama dengan A log X per Y. Jelas ya, yang ini ya. Terus kemudian ya, semisal teman-teman menemukan yang seperti ini, A log X plus A log Y, itu nanti perkalian ya, jadi A log X Y gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau udah paham kita hapus lagi ya. Ini kita lanjutin ngerjain soalnya sambil ngeinget-inget materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ngerjain soalnya. Jadi kalau yang ini tadi jadinya apa guys? Kalau yang ini jadinya dia pembagian ya, seperti itu. Oke, kita buat seperti ini. Log 2x plus 1 per x kuadrat sama dengan berapa jadinya? Log
10 per X. Nah, ini kan udah ketemu nih. Karena ini dia sama, jadinya kita tinggal sama denganin aja yang ada di dalam sini. Otomatis dia seperti ini. 2X plus 1 per X kuadrat sama dengan 10 per X. Udah ketemu hasilnya ya. Ini kita tinggal coret. Ini coret ya. Jadi ini nanti yang ini ke sini ya seperti itu. Jadi dia 2X plus 1 sama dengan 10X ya. Ini 10 ini dikali ya. X dikali dengan 10 ya. Oke. Terus kita tinggal pindah ruas saja. 1 sama dengan 10X min 2X. Otomatis di sini jawabannya berapa guys? 8X sama dengan 1. Kita taruh di sini. Jadi otomatis 8X sama dengan 1 kan. Jadi jawabannya X sama dengan 1 per 8. Nah udah ketemu nih. Berarti P-nya sama dengan 1 per 8. Nih karena P tadi sama dengan X ya. Nih ya, P kan ini X, jadi ketemu P-nya 1/8. Nah, apakah 1/8 dan 3/16 ini lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau seperti apa? Nah, jadi kita hitung dulu nih. Kita samain aja biar dia itu sama-sama bisa per 16 ya. Kalau ini kan yang Q-nya kan sama dengan 3/16 ya. Jadi kita samain aja nih penyebutnya biar bisa per 16. Jadi berapa guys? Jadi dikali 2 ya. Ini dikali dengan 2. Jelas ya. Berarti dia itu sama dengan berapa guys? 2 per 16. Nah, udah ketemu 2 per 16 ini apakah lebih besar atau lebih kecil? 3 per 16 sama 2 per 16, dia lebih gede yang mana guys? Lebih gede yang ini ya, 3 per 16. Jadi otomatis P-nya kurang dari Li. Udah jelas ya. Jadi jawabannya yang mana? P-nya kurang dari Li. Berarti jawabannya yang B. Nah, udah ketemu. Berarti Q-nya yang lebih besar. Oke, jelas ya teman-teman ya. Untuk soal ini kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya ya, untuk soal selanjutnya ini aku juga ambilnya dari buku Maksima UTBK SNBT tahun 2025 ya. Untuk soalnya seperti ini. Jumlah penjualan sepeda listrik pada minggu kedua sampai minggu ke-6 secara berturut-turut adalah 8, 12, 9, 13, dan 10 unit. Jika jumlah penjualan tersebut bersifat konstan sejak minggu pertama, berapa unit sepeda listrik yang terjual pada minggu pertama? Yang ditanyain adalah yang terjual di minggu pertama. Kata-kata konstan itu kan berarti dia apa ya, kayak tetap gitu ya, tetap atau konsisten. Nah, kalau misal dia konsisten berarti otomatis pertambahan atau pengurangannya sama. Pertambahan atau pengurangan jumlah pembeliannya, jumlah penjualannya itu sama. Nah, kita tulis ini minggu pertama ya. Minggu ke 1, terus minggu ke-2, minggu ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, minggu pertama ini titik belum tahu. Minggu kedua berapa? 8. Minggu ketiga berapa? 12. Minggu keempat berapa? 9. Minggu kelima berapa? 13. Dan minggu ke-6 berapa? Dia 10. Nah, karena dia konsisten, jadi otomatis dia penambahan atau pengurangannya ya itu sama gitu. Jadi kita lihat polanya. 8 ke 12 itu ditambah berapa? Ditambah berapa guys? Tambah 4. 12 ke 9 dikurangi 3 ya. 9 ke 13 dia ditambah 4. Terus 13 ke 10 dikurangi 3. Betul ya? 8 ke 12 ditambah 3. Nih ya, 8 tambah 4 maksudnya. 8 tambah 4 itu 12, betul ya? Terus 12 ke 9 itu dia dikurangin 3, betul ya? Terus 9 ke 13 itu dia ditambah 4, betul? 13 ke 10 dia dikurangin 3. Jadi otomatis karena di sini plus 4 min 3 plus 4 min 3, berarti di sini min 3 ya. Jadi polanya itu dia seperti ini. Ini benar. Min 3. Nah, jadi di sini sama. Min 3 plus 4. Min 3 plus 4. Min 3 otomatis nanti yang ke-7 juga plus 4 gitu kemungkinan ya. Jadi jawabannya berapa guys? Kita tinggal isi aja.
8 min 3 sama dengan 5 unit. Dah ketemu hasilnya seperti ini. Gampang ya yang ini ya, jawabannya B. Gitu. Oke, ini udah jelas ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini soal selanjutnya di bawah sini, guys. Nah, ini soalnya masuk ke silogisme ya. Nah, untuk silogisme ini nanti teman-teman harus tahu aturan-aturannya. Nah, ini kita baca dulu. Dan ini soalnya aku ambil dari buku The King ya. Buku The King tahun 2025. Seperti ini. Nah, terus kemudian soalnya seperti ini. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang tepat adalah A. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, nilai siswa banyak yang meningkat. B. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. C. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ekstrakurikuler ditiadakan. D. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. E. Nilai siswa banyak yang meningkat jika tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, teman-teman harus tahu sifat ini dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ini salah satu sifat dari aturan silogisme, yaitu jika nih ya, untuk yang pertama atau premis yang pertama atau pernyataan yang pertama, jika A maka B. Terus yang pernyataan kedua atau premis yang kedua, B maka C. Itu nanti hasilnya atau kesimpulannya adalah jika A maka C, seperti itu. Nah, jadi ini yang harus teman-teman ingat. Ini basic banget ya, harus teman-teman ingat. Ini basic harus teman-teman ingat. Nah, gini ya. Nah, di sini kita harus lihat nih. Yang pertama ternyata premis yang pertama. Nih di soalnya. Nih ya. Jika guru matematika, nih ya, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, ya, itu untuk premis pertama. Kita tulis aja. Guru MTK menambah jam pelajaran plus jam, gitu ya, menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka nilai naik, gitu ya, nilainya naik. Gini, aku singkat aja guys, ini nggak muat ya kayak gitu. Nah, ini sama halnya dengan A. Nah, ini B-nya, gitu ya. Jadi sama kayak yang di atas ini. Oke, A-nya ini, jika guru matematika nambahin jam pelajaran, maka nilai-nilai siswanya itu naik, gitu ya, itu B-nya. Nah, untuk yang kedua, yang P kedua, ini teman-teman bisa lihat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat atau yang naik, berarti B ya, nilai naik ya. Nah, kita tulis aja biar teman-teman nggak bingung. Nilai naik itu ya, atau B, maka apa guys? Di sini itu siswa dapat mengikuti ekskul ya, seperti itu. Kita tulis ikut ekskul. Nah, karena ini dia tidak masuk di A, tidak masuk di B, jadi dia ikutnya adalah pernyataan yang berbeda lagi, yaitu C, gitu. Jadi udah memenuhi yang kayak ini guys. A maka B, B maka C. Jadi jawaban kesimpulannya apa? A maka C jawabannya. Nah, A maka C-nya itu di mana? A maka C-nya itu di sini. Kita tulis lagi, berarti kesimpulannya. Kesimpulannya apa? A maka C. A-nya apa tadi? Guru MTK menambahi jam ya. Ini mohon maaf aku singkat, semoga teman-teman paham ya. Maka C-nya apa? Siswanya bisa ikut ekskul. X gini ya, nggak apa-apa ya. Ini aku singkat X kayak gini, nggak apa-apa ya. Ini ya C-nya. Berarti C-nya itu ini, A-nya itu ini. Nah, jelas ya. Jelas teman-teman ya. Jadi tinggal masukin aja kesimpulannya. Jika guru matematika menambahi jam pelajaran, ya, maka otomatis C-nya tinggal masukin. Sisa-sisa bisa ikut ekskul. Nah, untuk jawaban yang paling tepat di sini apa, guys? Jawaban yang paling tepat di sini
Ini ya, berarti jawaban yang paling tepat itu apa? Ini ya, siswa dapat mengikuti ekskul jika guru matematika ini ya, siswa dapat mengikuti ekskul jika guru matematika menambahkan pelajaran dari Rabu. Ini kenapa jadi kayak gini ya? Gini ya, jawaban yang paling tepat D. Ya, dibolak-balik sama kok. Ya, jika siswa dapat itu ikut ekskul, ini yang ditaruh di depan, yang ini. Terus jika guru matematika menambahi jam pelajaran di hari Rabu, jadi sama aja, itu cuma dibalik aja. Gitu, itu cuma dibalik aja ya, jadi nggak usah bingung. Gitu ya, paham ya? Ini udah yang paling basic banget, harus ngerti ya. Terus kita lanjutkan untuk yang terakhir. Ini yang terakhir banget nih guys. Nah ini soal seperti ini sempat keluar di UTBK tahun 2024. Jadi teman-teman harus paham nih. Nah ini namanya flowchart ya. Flowchart. Nah, jadi yang gambarnya seperti ini itu namanya flowchart. Itu sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal ikuti alurnya saja. Kita baca dulu soalnya. Kalau teman-teman ngelihat soal flowchart harus baca dulu soalnya. Jangan lihat flowchartnya dulu, nanti bingung ya. Dilihat dulu. Jika diberikan input X sama dengan 6, ya, X sama dengan 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disediakan diagram? Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini kita langsung masuk ke sini ya. X-nya itu sama dengan 6. Ini kan X-nya sama dengan 6 ya. Jadi nanti inputannya di sini 6 ya. Nah, terus kita lanjutin yang ke selanjutnya. X-nya 6, apakah X habis dibagi dengan 3? Kalau 6 berarti habis dibagi 3 ya. Jadi kita lanjut ke jawaban yang ya. Ya. Ini ya, kita lanjut ke jawaban yang ini ya, karena dia habis dibagi 3. Jadi kita ikuti yang ya. Kalau misal dia tidak habis dibagi 3, kita ikuti jawaban yang tidak. Gitu. Jadi kita lanjutnya ke sini. Karena 6 habis dibagi 3, kita lanjutnya ke yang kotakan di bawah ini. Ya, yaitu kita lanjutin untuk ngitung X-nya. Ngitung Y-nya. Ya, Y sama dengan berapa guys? X kuadrat plus per 2 plus 1. Jadi dia hasilnya berapa? X kuadratnya 6. Ya, berarti 36 ya. 6 kuadrat dibagi 2 plus 1. Berapa ini guys? 18 ya. Berarti 18 ditambah 1 sama dengan 19. Ini Y-nya. Oke. Terus lanjut, Y-nya udah ketemu. Ya, di sini kita lanjutin yang selanjutnya. Apakah Y-nya ini genap? Genap atau enggak guys? 19 dia tidak genap ya, dia ganjil. Jadi jawabannya tidak. Jadi kita mengikuti yang jawabannya tidak. Sini ya. Bukan mengikuti yang iya ya. Kalau Y-nya genap nanti baru iya. Nah, karena di sini Y-nya ganjil ya, jadi kita ikuti yang tidak. Nah, jadi kita hitung nilai Z. Z sama dengan akar dari X plus Y. X-nya berapa tadi? X-nya 6. Y-nya 19. Jadi 25 ya. Akar 25 sama dengan 5. Nih, ketemu. Terus kemudian di sini X, Y, Z. Nah, sini ya X, Y, Z. X, Y, Z. X-nya tadi berapa? X-nya 6. Y-nya tadi berapa? Y-nya dia 19. Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 5. Oke, ketemu semuanya. Nah, caranya kalian jangan hitung ini semua ya. Jangan ya. Kalian lihat dulu di opsinya di sini itu angka yang sama itu angka berapaan aja ya. Di sini kan ada nih nomor pernyataan 1. Pernyataan 1 ada di A dan B. Nah, terus kemudian pernyataan 2 itu ada di C dan E ya. Jadi kita cek pernyataan 1 dan 2 dulu ya. Oke, kita cek saja. Pernyataan yang pertama, apakah Y habis dibagi 3? Habis tidak guys? Y-nya itu tadi 19. Y-nya habis dibagi 3, salah ya. Berarti otomatis ini jawabannya salah. Salah. Ya, ini salah. Ya, berarti otomatis A ini salah, terus B salah, terus E juga salah. Nah, kita tinggal ngecek nih 2 dan juga 4 ya. Ya, 2 dan 4 ya. Kita cek 2 dulu. Kalau 2 salah berarti otomatis jawabannya D gitu ya. Nah, yang kedua, X plus Z itu hasilnya hasilnya itu lebih besar daripada Y. X plus Z berapa? X-nya 6, Z-nya 5. Berarti dia 11. Nah, sedangkan Y-nya
itu dia 19. Otomatis X plus Z ini kurang dari Y ya. Berarti jawabannya apa? Lebih besar dari Y. Berarti dia salah. Nah, ini salah. Berarti jawaban yang benar apa? D. Ya, yaitu 4 saja yang benar. Gitu. 4 apa, guys? Z bilangan ganjil ya. Z-nya tadi berapa? Z-nya di sini ini ya. Z sama dengan 5 berarti dia bilangan ganjil. Betul. Jadi kayak gitu aja, guys. Oke teman-teman, gitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua, dan semoga video kali ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman untuk mengetahui soal-soal UTBK SNMPT yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sekian aja diri aku ya guys ya. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang udah nonton video ini untuk tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen request untuk next video kita bahas apa, bisa banget untuk di komen di kolom komentar ya. Sekian dari aku, terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.